nanti kita akan ini ya coba mengkonfirmasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak ya. Siap. Terkait dengan ya tahapan-tahapan yang sudah Bapak lalui ya. Ya, Bu. Hanya begini nanti saya ingin mengkonfirmasi tentang rencana aksi dan lain-lainnya. Iya, Bu. Jadi nanti kan ini 2 orang dosen ya Pak pengujinya, Siap, dengan siap. saya dulu. Iya. Nanti dilanjut WN gitu ya. Siap. Jadi mungkin setelah saya nanti Bapak lihat dulu masuk lagi ya karena tadi baru satu ya pengujian juga. Baiklah Pak. Menurut identifikasi ya Bu ya, ini ada anak yang mengalami hambatan di dalam, ada 2 sebetulnya Bu, ada kaitan dengan literasi, anak itu mengalami hambatan di dalam matematika, terutama di dalam penjumlahan dan perkalian teknik menyimpan begitu Bu. Perkalian. Ya. Kalau membaca formulanya juga masih ini gitu ada, ya Bu, masih ada. Kalau saya amati begitu Bu, kecenderungan begitu ya Bu ya, kecenderungan, karena saya tidak bisa menjudge bahwa ini adalah hambatan apa, tapi secara identifikasi yang saya sudah lakukan itu ada ke dalam learning disability Bu, kesulitan belajar, ya kaitan dengan kesulitan membaca apa Bu, diskalkulia dan disleksia lah, kecenderungan ke sana gitu Bu ya. Oh iya. Ya. Kalau sepintas kan seperti anak-anak yang lain maksudnya mungkin ya. Betul Bu, kalau secara tunagrahita kelihatan, tunarungu kelihatan, betul, ini ya. mungkin sepintas ini ya. Di membaca pemahaman maksudnya ya, membaca betul. pemahaman. Matematikanya ini matematika hitungan dasarnya bermasalah juga atau soal cerita saja? Kalau hitungan dasar tidak mengalami kesulitan Bu, menghitung sudah bisa begitu Bu, penjumlahan yang sederhana sudah bisa, tapi kaitan dengan penjumlahan menyimpan dan juga perkalian yang teknik menyimpan itu mengalami kesulitan Bu. Kadang-kadang 7 kali 2 14 ditulis 14, terus kadang-kadang menyimpannya masih terbalik. Nih ada kaitan juga dengan mungkin pemahaman tentang nilai tempat, itu saya diobservasi ke sana juga Bu gitu. Ya, ada kemungkinan ini tadi Bapak cenderungnya ke LD tadi ya. Betul Bu. Sebenarnya apa sih yang membedakan learning disabilities dengan kalau anak itu ini anaknya tunagrahita atau slow learner, kadang-kadang yang suka ditemukan itu juga ada slow learner gitu ya. Ini kaitan dengan mungkin kalau ditelusuri lebih jauh Bu, yang membedakan itu adalah dari IQ-nya begitu Bu. Cuma saya kan tidak bisa mengetes begitu. Karena secara betul dari IQ-nya saja Bu, kalau misalkan ini nanti di tes IQ rata-rata atau di atas rata-rata, tidak menutup kemungkinan ini mungkin digolongkan ke dalam learning disability. Nah, kalau misalkan di bawah rata-rata itu jelas mungkin bukan learning disability, kaitannya mungkin ke grahita gitu Bu. Ya, grahita atau slow learner tadi yang mungkinnya sebenarnya kan bisa dilihat juga Pak untuk ini kecenderungannya ya. Misalnya kecenderungan LD itu kan kesulitan belajarnya kan spesifik sebenarnya ya Pak ya. Betul Bu, betul. Spesifik artinya tadi kan di tertentu kemampuan tertentu, tadi misalnya membaca permulaannya. Tadi matematika dasarnya kan ada hitungan yang biasa-biasa mah bisa gitu kan. Hanya soal cerita bisa nggak soal cerita? Agak kesulitan juga Bu. Agak kesulitan karena memang di membaca pemahamannya kan masalah ya, betul, berkaitan soal cerita bermasalah. Iya. Nah kalau di pembelajaran lain-lainnya, olahraga, keterampilan itu dia bisa mengikuti nggak Pak? Kalau di bidang yang lain Bu, kaitan dengan non akademis lah gitu, jadi bisa Bu, bisa mengikuti begitu dan tidak terlihat. Tidak terkait dengan membaca gitu ya. Betul dengan dua hal yang tadi. Pengetahuan yang diinformasikan dia bisa menangkap kalau penjelasan guru. Kadang-kadang agak kesulitan Bu, agak kesulitan menangkap penjelasan yang disampaikan oleh saya sendiri gitu Bu. Nah, setelah dikonfirmasi kepada guru sebelumnya, memang seperti itu begitu Bu, ada hambatan di dalam pemahamannya. Betul,
kalau kecerdasannya rata-rata ke atas memang ada kecenderungan LD, kalau Iya, Bu. tertentu ya membaca, memang kalau di bawah kalau misalnya semua mata pelajarannya rendah Betul. gitu kan, itu ada kemungkinan bukan LD ya, mungkin Iya, kesulitan betul, belajar betul, secara Bu. umum ya. Betul. Nah di sini yang ini adalah membaca pemahaman masalahnya, Betul. berarti ya, Ya, semua ya. matematika tadi Ya. membaca pemahaman. Nah, Bapak untuk rencana dalam solusi yang ditetapkan dengan apa? Misalnya masalahnya nih membaca pemahaman, Bapak menerapkan solusinya dengan apa nih Ya, untuk kelas 4? kebetulan kemarin ya, Bu ya. Ya. Anaknya berapa orang, Pak? Ya. Yang seperti ini anaknya berapa orang? Ada 2, Bu, ada 2 orang gitu. Yang sama ya tentang membaca. Ya, betul, betul. Ya, ada 2 orang. Ya. Nah, Bapak menerapkan solusinya dengan apa? Nah, untuk anak yang hambatan membaca menggunakan kartu cerita begitu, Bu. Saya mencoba ya pendekatannya dengan tutor sebaya begitu, Bu, biar nanti anak-anak ini berkolaborasi dengan teman sebayanya dan nanti anak tersebut dibimbing gitu oleh tutor sebayanya yang setelah saya tentukan. Tentu saja tutor sebaya di sana memiliki kemampuan di atas rata-rata mereka begitu, dari segi akademisnya ataupun dari segi sosial emosinya juga. Saya sudah melihat bahwa di kelas saya itu ada yang bisa dijadikan sebagai tutor sebayanya untuk membimbing anak tersebut gitu, Bu. Kenapa saya mengambil tutor sebaya? Kebetulan pada saat itu saya sudah menerapkan, Bu, di sekolah sebelumnya, dan alhamdulillah pula penerapan itu saya disuruh, ini mohon sedikit mungkin agak sedikit melebar, Bu. Saya disuruh oleh pengawas untuk mengikuti lomba inovasi pembelajaran, dan tutor sebaya inilah membawa berkah begitu ya, menjadi saya juara nasional, tingkat nasional, Bu, waktu itu Inobel dia ya. Jadi saya kenapa tidak ini diimplementasikan lagi, mudah-mudahan bisa membantu peserta didik yang mengalami hambatan baik membaca pemahaman ataupun di dalam kaitan matematika, pembelajaran matematika seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sehingga di sini kan Bapak ininya kalau melihat ini kan di rencana aksinya itu kan dituangkan menjadi ada RPP-nya ya. Ya, Bu. Ada KD-nya. Nah, ini KD-nya KD yang ini menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah selisih. Ya, Bu. Oh, ini KD-nya matematika, Bu. Ya, kebetulan rencana aksi kemarin, Bu, setelah berkoordinasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong, saya mencoba mengambil salah satu dari 2 permasalahan itu adalah masalah kaitan dengan numerasi, masalah matematika begitu, Bu. Di rencana aksinya. Ya. Kan rencana aksinya juga 2, Pak. Ada betul. 2. Betul, Bu. 2, Bu. Ya, yang di sini yang ini bilangannya ya, bilangan ya, betul, Bu. cacahnya. Ya, betul, Bu. Bilangan cacahnya. Kalau di SD ini kan kelas 4 betul, ya. Bu. Berarti dengan ini mata pelajaran ya, iya, Bu, di SD untuk di kelas 6. Iya, betul, Bu. Tematik ya? Ya, jadi parsial begitu, Bu. Tidak parsial, ya. Tidak tematik begitu. Oh ya, ada ke matematik ya? Iya, Bu. Jadi ngambil yang ini tematik, yang masalah ininya nggak diatasi karena dipilih itu ya. Yang satunya Bu. Tidak, rencana aksi satunya tidak membahas pemahaman, membaca pemahaman. Yang rencana aksi 2, yang keduanya membahas itu, Bu, membahas kaitan dengan membaca pemahaman, Bu. Pemahaman ya. Jadi satu rencana untuk matematika, satu rencana untuk pemahaman gitu. Betul, Tadi pemahaman dengan ini ya. Iya, Bu. Sebenarnya memang mungkin tadi ya karena keberhasilan dengan tutor sebaya mau diterapkan di pemahaman ya. Iya, betul. Kalau itu masih dengan tutor sebaya untuk membaca pemahaman, tekniknya seperti apa, Pak? Dengan pengelompokan, Bu. Jadi teknik ya dikelompokkan. Iya, dikelompokkan, dan saya menunjuk seorang tutornya dari masing-masing kelompok itu untuk membimbing begitu, Bu, membimbing. Dan kembali lagi ke dalam pembelajaran sekarang itu guru adalah sebagai fasilitator dan juga motivator, sehingga saya menerapkan hal itu sekarang dari sejak dini begitu kepada peserta didik,
dan saya sendiri memfasilitasi peserta didik seperti itu. Ya, saya paham seperti itu. Cuman tekniknya. Oh ya, tekniknya Bu. Pemahaman. Ya. Seperti apa? Di setiap kelompok, ya realnya Bu, di setiap kelompok itu ada tutornya dan saya memberikan dengan media yang sederhana begitu Bu, kantung bilangan, mohon maaf, kantung mohon maaf nih, apa namanya, kartu bercerita begitu Bu, dari media itu. Ya, anak yang menjadi tutor itu diberikan pemahaman dulu sebelumnya, mungkin ini harus dibacakan seperti ini dengan bahasa anak-anak seperti itu Bu, dikondisikan di dalam kartunya itu sehingga pesannya nanti bisa diterima oleh anak yang mengalami kesulitan tersebut. Seperti itu Bu, barangkali sederhananya. Di masing-masing kelompok ada kartu cerita. Ada Bu, ada. Ya. Nanti cerita itu dibacakan oleh mentor atau oleh semuanya. Dibacakan dulu oleh masing-masing mentor Bu di tiap kelompok, dan nanti mungkin dari dibacakan. Ya, setelah dibacakan, nah baru si peserta didik yang mengalami hambatan itu ada semacam sentuhan yang sifatnya individual gitu Bu, karena tidak mungkin disamaratakan karena tingkat pemahamannya berbeda. Ya, untuk anak yang memang sudah kemampuannya rata-rata begitu ya, dia bisa menyelesaikan sendiri. Tapi untuk anak itu saya memposisikan si tutor itu supaya lebih intens lagi membimbingnya itu dengan cara pendekatan yang lebih dekat lagi, dalam artian berkali-kali Bu, berulang-ulang mungkin untuk supaya maksud saya tadi kan tutornya membacakan cerita, betul, gitu ya. Betul, nah, setelah membacakan cerita, kelanjutannya apa aktivitasnya? Maksud saya aktivitas realnya? Oh ya, ya setelah membacakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tersebut Bu. Jadi si tutor itu disuruh lagi menanyakan kepada anak tersebut apa misalkan judul dari cerita yang tadi anak tersebut bacakan. Itu kan tidak semudah begitu Bu ya, anak menjawab apa yang itu, tapi berulang-ulang sehingga anak itu ada progres begitu Bu, seperti itu. Ya. Memang untuk membaca pemahaman juga salah satunya bisa ini Pak, ya mungkin di luar bisa juga dengan metode pengalaman. Betul Bu. Pengalaman berbahasa sebenarnya. Pengalaman berbahasa itu jadi anak itu disuruh menceritakan pengalamannya, termasuk anaknya teman-teman yang lain, mungkin kalau dengan ada yang itu menceritakan pengalamannya. Nah, pengalaman itu ditulis gitu. Betul Bu. Kan itu anak menceritakannya, jadi dengan tulisan dari anak sendiri Betul Bu. Jadi anak suruh bercerita, nanti ceritanya itu ditulis sehingga bisa menjadikan satu bacaan. Iya betul Bu. Jadi saya juga bacaan itu yang dikembangkan untuk belajar membaca pemahaman gitu. Bisa juga Bu. Ada istilahnya metode pengalaman berbahasa. Jadi digali dari cerita anak gitu. Bisa juga untuk belajar membaca pemahaman gitu ya. Betul, saya juga menerapkan seperti itu. Mohon maaf Bu ya. Jadi setelah misalkan sebelum pembelajaran kan ada pembiasaan. Nah, karena memang literasi ini sangat luar biasa sekali, dan pemerintah pun begitu ya menggalakkan untuk menjadi literat, baik untuk peserta didik ataupun gurunya. Maka saya juga suka memberikan seperti itu pada anak. Dia ceritakan apa yang tadi anak alami pada saat pembiasaan. Nah, itu anak-anak ada yang bercerita Bu, ada juga yang menulis cerita apa yang uniknya di sana Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, kaitannya dengan literasi tadi ya, literasi. Nah, ini kan ada juga literasi numerasi gitu. Apa yang Bapak pahami tentang literasi numerasi? Ya, literasi numerasi Bu, kaitannya adalah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, oleh guru untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya misalkan anak dalam numerasi, tidak saja hitungan kali bagi, tapi nanti anak itu bisa mengimplementasikan contoh yang sederhana. Anak itu suka jajan begitu kan, kalau memang literasi numerasinya
anak itu tidak memahami, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Yang sederhana saja seperti itu. Dan saya juga kemarin mengaitkan Bu dengan numerasi. Ini tidak saja hitung-hitungan. Contoh lah sekarang saya mencontohkan seorang tukang jahit begitu ya. Kalau tidak paham tentang numerasi itu tidak mungkin ukuran jahitan itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang dipolanya. Itulah yang sederhananya saja Bu. Ya, betul. Ya. Jadi kalau sama nggak sih matematika dengan literasi numerasi? Literasinya kaitannya adalah mungkin kalau literasi ke numerasinya Bu maksudnya, atau literasi terpisah dengan numerasi begitu? Nggak sama, maksudnya literasi numerasi itu di satu kesatuan lah. Karena sekarang kan banyak literasi kan tidak terkait. Dulu memang awal-awalnya literasi itu lebih membaca. Iya betul. Iya betul. Sudah beragam literasi, literasi tulisan. Iya betul. Ya. Nah sekarang sama nggak matematika dengan literasi numerasi gitu? Menurut saya ada kesamaannya Bu, literasi numerasi dengan literasi matematika begitu Bu ya. Jadi ada satu kesatuan literasi numerasi dan literasi matematika, tapi secara keseluruhan berbeda juga Bu antara matematika dengan perbedaannya apa? Ada persamaan, ada perbedaan. Mungkin perbedaannya. Baik, ya perbedaannya di literasi matematik begitu ya Bu, kaitan dengan perhitungan saja, tapi di literasi apa namanya satu lagi Bu? Numerasi. Ya, numerasi ini kayak matematika dan literasi numerasi. Ya, baik, kalau numerasi itu sudah lebih luas lagi menurut saya sendiri ya. Jadi kaitan dengan implementasi nanti yang dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang tadi dicontohkan mungkin Bu, seorang pedagang. Jadi ininya ya Pak ya, implementasi konsep-konsep matematikanya ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ya, kalau di matematikanya belajar konsepnya. Nah, itu Bu, betul. Iya, jadi saya juga menekankan ya di dalam pembelajaran matematika itu ke konsepnya dulu, karena kalau sudah tahu konsep mungkin kedepannya implementasi yang kaitan dengan numerasi itu akan lebih mudah begitu. Contohlah ini apa misalkan penjumlahan, saya seperti itu Bu ke anak-anak dengan media yang ada lah, boleh tangan, boleh pensil, ini lambangnya apa nih? Oh iya Pak, ini penjumlahan. Bagaimana penjumlahan itu? Ya menyatukan satu atau dua bilangan menjadi satu, coba. Nah itulah yang langsung diimplementasikan dalam kehidupan saya. Dan saya menggunakan jari bisa, apa ya? Ini bisa menghitung gitu ya. Betul Bu, menggunakan jari juga bisa. Jadi yang sederhana aja kadang menjadi sebuah apa namanya? Waduh, tidak ada medianya, padahal di kita itu adalah media buat anak-anak. Gitu. Anak-anak itu adalah media. Nah, dengan menggunakan jari itu maksudnya ke media apa Kak? Ya kalau misal menggunakan jari Bu, ini adalah media yang memang apa ya, kalau jari, kalau saya kan tadi medianya dipakai ada kartu angka. Nah kalau menggunakan media jari adalah media yang ada pada diri anak mungkin Bu ya, kaitannya dengan media apa ya? Kartu angka ya, angka itu itu abstrak atau konkret kalau angka? Kalau angka itu bisa dikatakan abstrak juga Bu begitu ya, abstrak ya. Oh iya, berarti konkret ya Bu yang ini. Kalau jari konkret ya Bu. Jari kan kalau angka kan abstrak, ya, betul. Jari konkret kan. Betul Bu. Ya betul Bu. Gitu. Nanti kadang ini karena ada konkret kan artinya dengan ini aslinya bisa dimanipulasi gitu kan. Betul Bu. Ada konkret. Kalau tadi gambar angka, gambar. Ya. Ada sebenarnya media itu ada konkret, ada semi konkret, ada semi abstrak, ada abstrak. Betul. Kalau tadi misalnya dengan jari atau dengan benda-benda asli yang bisa dimanipulasi ya. Kalau yang semi konkret apa Pak? Yang semi konkret, malah ada yang konkret ini Bu ya, konkret, yang semi konkret ya konkret ini. Dan mungkin yang semi konkret itu bilangan Bu, kayaknya Bu, bilangan angka yang tadi, kartu lah itu mungkin kartunya. Yang di kartunya ada apa di kartunya? Di itu ada angkanya Bu, ada tulisan angkanya begitu.
angka 2 Angka misalnya 2, gitu ya. angka 2 tulisan 2, Nah, itu, 1. angka 2 itu semi konkret atau abstrak? Semi konkret menurut saya, Bu. Tadi kata tadi angka kata Bapak Betul, abstrak. betul, betul, betul. Itu kan angka abstrak, tapi yang di kartu angka juga sama kan? Tidak, Bu, karena ada kartunya begitu, Bu, ada kartunya. Menurut saya sendiri ya, karena ada kartunya, nah itu ditulis, ya mungkin jadi semi konkret. Nah kalau misalkan 2, nah itu sudah ke arah konkret, jadi tidak ada bendanya, mungkin yang sudah dilisankan saja. Itu menurut saya, Bu, mohon maaf. Ya, Pak. Emang kan tadi dengan jari kan kita menggunakan media ya, karena anak Oke, atau biasa benda, jawab, terutama untuk yang kelas rendah ini memang kelasnya sudah tinggi ya. Ya, udah tinggi, Karena Bu. kelas rendah kan Ya, betul, anak betul. ini kan operasional konkret, Ya, harus tahapannya, konkret, jadi ya. bendanya juga harus konkret. Ya. Memang salah satunya bisa dengan jari, Ya, gitu betul, kan, Bu. menghitung. Hanya kadang-kadang misalnya menghitung jari, ada yang seringnya gini, menghitung jari berapa? 1, Ya. 2, Ya, betul. sampai kadang gini ya. Ya. Sehingga ketika 1 yang dilihat ada 4, Ya, gitu kan, ya. 2 Betul. yang dilihat ada 3 gitu ya. Ya, betul. Kadang-kadang sehingga karena kalau menghitung jari kan sebaiknya 1, Ya. 2 kan ketika membilang 1 yang dilihat angkanya 1 Ya, kan, ya. 2, Betul, betul. 3 Ya. gitu kan, Ya. 4, 5, sehingga 5 adanya itu memang bisa dijadikan media konkret Ya, ya. ya. Nah, kalau gambar yang semi konkret itu gambar Pak. Jadi Gambar, betul yang tadi, Bu. gambar itu gambar yang jelas, misalnya gambar Apel, iya, iya. gambar apa yang biasa digambar bola, artinya betul. jelas ya, gambarnya jelas gitu ya, ya, menggunakan kartu gambar gitu. Ya, Ada kartu gambar gambar. bola 4 dihubungkan dengan angka 4 lama Iya. bilangan ya. Iya, iya. Nah itu semi konkret. Kalau semi abstrak nanti lebih tinggi lagi, semi abstrak sama-sama gambar, Iya. tapi gambarnya lebih abstrak, Iya. hanya bulat-bulat saja, nggak tahu itu gambar apa Iya, gitu iya. kan. Enggak, jarum kan yang penting bulat-bulat, tapi yang jelas menggambarkan Banyaknya objek, gitu ya, gitu ya, misalnya banyaknya bulatnya objek, 2, ya objeknya Ya, ada ya. 2, jadi Ya. artinya itu Ke semi menunjukkan abstrak ya. ada hitungan apa, Ya. ada jumlahnya 2, jadi Ya. bisa dihubungkan dengan angka 2 gitu Betul, kan. betul, betul. Kalau angka itu memang abstrak, gitu. Abstrak, Jadi abstrak, ya. itu Betul. ya memang mungkin untuk kelas 4 Tapi ini sudah sudah abstrak, hanya untuk anak-anak yang tadi ada kesulitan bisa dibawa dulu ke abstrak, Iya, ke konkret gitu dulu, ya. Kalau ada iya. masalah Iya, iya. bisa kembali ke konkret, Iya. semi konkret, semi konkret gitu Iya, ya. iya. Nah kemudian ini ya, ada lagi istilah HOTS gitu, apa yang Bapak pahami tentang HOTS gitu? Ya, istilah hot high order thinking ya, and skill gitu ya. Jadi adalah mungkin suatu model pembelajaran, Bu ya, yang sekarang lagi tren gitu ya, mengaitkan supaya anak itu nanti akhirnya bisa memecahkan satu permasalahan. Yang kedua, anak tersebut mungkin bisa mengambil kesimpulan ya, dan yang ketiga, anak tersebut bisa mampu bertanggung jawab secara akademis. Itu mungkin yang goal settingnya dari HOT itu. Nah, HOT di sini mungkin kaitan dengan tidak biasa aja, Bu lah begitu ya. Jadi yang out of the box gitu. Ya, kan berpikir tinggi ya. Iya, berpikir tinggi, iya. Kemampuan berpikir, kemampuan kognitif ya. Betul. Kognitif kan berpikir itu kognitif ya. Iya. Biasanya dihubungkan dengan ada yang taksonomi di Bloom itu kan ada kognitif ya. Iya. Mungkin dikenalnya dengan C1, C2 gitu ya. Iya, C1, C2. Biasanya C1 yang dikenal biasanya yang umum di guru kan C1, C2, C3. Iya, Kalau iya. C1 kan itu terkait apa Pak, kognitif yang paling dasar? Paling dasar itu adalah tentang pemahaman mungkin, Bu. Ya, C1-nya, Bu. Pemahaman atau pengetahuan? Pengetahuan itu suka tertukar, Bu, maaf. Dasarnya Ya. biasa Pengetahuan ya. Pemahaman. Iya, pengetahuan, penerapan, ya. Analisis. Ya, analisis yang tingkat tinggi ya, evaluasi ya. Nah, Betul, Bu. Ya. memang yang HOTS itu kan Ke analisis ya, Bu. secara umum ada di kemampuan apa? Kalau di HOT itu ada di kaitan dengan analisis, Bu, untuk kognitifnya itu evaluasi, terus menganalisis dan mencipta lah seperti itu, Bu, mungkin. Jadi anak itu dibentuk supaya mungkin berpikir tingkat tinggi, tidak saja
ibu kota Jawa Barat, Bandung gitu. Itu dulu, mungkin sekarang mah itu di Bandung itu ada apa ya, misalkan seperti itulah, gitu sederhananya Bu. Pengetahuan ya Pak, Itu ibu kota ya di Jawa Barat pengetahuan. gimana ya? Nah itu ya Bu, Itu itu. dianggap low, Iya loh itu Bu. Kalau sekarang Jawa Barat low itu notch ada dianggap apa Pak. saja di Jawa Barat Ada yang misalkan. middle juga ya Pak ya, ada yang Iya, middle juga, iya, gitu iya kan Bu. pemahaman ada Iya, middle iya. ya. Ya mungkin tapi di RPP Bapak ada menyangkut hostnya atau ya middle atau ada host? Ah, di RPP ada juga Bu kaitan dengan hot itu ya. Jadi anak itu nanti setelah melakukan pembelajaran itu kan ke depan apa menyelesaikan apa namanya menyelesaikan tugas yang diberikan gitu ya. Jadi di sana saya memberikan juga pilihan kepada anak-anak itu mana yang memang bisa dipahami oleh anak. Jadi tidak ini cara ini saja, tidak. Jadi anak itu berpikir begitu ya, berpikir mana yang bisa diselesaikan. Nah, intinya ke depan anak itu tidak selalu apa yang guru berikan, tapi di sana anak juga mulai menganalisis mana nih yang lebih cepat, lebih mudah begitu kan untuk diselesaikan. Seperti itu Bu, mungkin di persoalannya di sana Bu. Dan teknologinya mungkin saya sederhana Bu, tidak menggunakan teknologi yang canggih karena setelah di asesmen tidak semua peserta didik itu memiliki HP lah gitu ya. Nah untuk mengakses program pembelajaran berbeda, membuat semacam blended learning begitu ya. Jadi menggunakan aplikasi yang sudah ada seperti itu. Tapi sekarang mungkin di sana ya. Itu kaitannya dengan TIPEK tadi apa ya? Ya, TIPEK, ya. Betul Bu, betul Bu, ada kesana juga. Yang kalau TIPEK yang Bapak pahami, TIPEK itu apa? Ya, TIPEK itu Bu, ya teknologi, pedagogi, juga ke konten gitu ya. Nah, dan ini sama juga model pembelajaran yang menuntut supaya peserta didik itu di samping menguasai pengetahuan yang umum juga mungkin ke arah teknologi, ke arah skill, dan saya mencoba mendatangkan masa depan ke masa yang akan datang itu Bu, seperti itu. Ini harapan saya sebagai guru begitu. Kan sekarang sudah dengan adanya itu Bu. Dilatih teknologi juga maksudnya. Iya Bu. Kalau anak dilatih teknologi tadi itu masuknya ke literasi digital. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya Bu, Tapi kesana. di sini karena Bapak tadi anak harus dilatih teknologi, Bapak mengajarkan tentang teknologi karena itu artinya Bapak menerapkan teknologi literasi digital. Tapi di sini TIPEK itu artinya memadukan ya pembelajaran dengan yang teknologi yang sekarang ya, yang sudah berbasis. Nah di ini Bu, di TIPEK juga tidak teknologi saja, mungkin seorang guru juga harus tahu sekarang apa namanya ke pedagognya itu kan kaitan dengan keberagaman peserta didik. Nah intinya di sana tidak bisa menyamaratakan sama kontennya kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas. Nah kaitan dengan inklusif itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya Bu, gitu ya. Artinya di sini sudah menerapkan pembelajaran inovatif juga kan salah satunya pembelajaran itu harus berdiferensiasi ya, disesuaikan. Ya betul Bu. Ya betul. Nanti kaitan dengan Merdeka Belajar Bu ya. Ya kaitannya dengan TIPEK ini kan artinya tadi memadukan dia bisa dengan yang lain ya. Misalnya kalau anak tidak punya HP, kita kalau ingin misalnya Bapak ingin menggunakan teknologi yang sekarang gitu kan, itu salah satunya apa kalau tidak menggunakan HP? Ya kalau misalkan tidak menggunakan HP bisa juga Bu, misalkan kalau saya pembelajaran kan sudah menggunakan apa namanya Infocus begitu kan dengan PPT, itulah yang sederhana mungkin anak bisa juga menyimak karena dengan media itu anak ada ketertarikan. Saya intinya kepada anak itu mau dulu lah. Sehingga sekarang juga matematika anak itu sudah menantang begitu Bu, dengan sederhana seperti itu. Pak, matematika ya itu kalau sudah sangat luar biasa sekali gitu. Kalau anak sudah menantang matematika berarti ada ketertarikan begitu Bu. Meskipun mungkin di sisi yang lain tugas saya sendiri bagaimana nih mengakomodir anak yang mengalami kesulitan seperti itu. Itulah mungkin tugas saya Bu, untuk memfasilitasi anak-anak hebat seperti itu.
Iya Pak, baiklah. Saya kira Bapak sudah banyak yang menjelaskan yang lebar. Saya kira sudah cukup dengan saya nih. Terima kasih Bu. Kan sudah ada. Mungkin lanjut aja Bapak ya, baru nanti Ya, Bu. betul Bu. Biar nggak lama deg-degannya Bu begitu. Terakhir. Ya Pak, mangga. Mangga Bu. Masih semangat. Hatur nuhun Bu Tati. Sami-sami.